Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 20 menuliskan, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Simson menjadi hakim selama 20 tahun lamanya. Tapi satu ayat di atasnya, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, padahal dia sudah jadi hakim 20 tahun. Keisengannya pergi ke Gaza. Iseng, udah mungkin lelah melayani rakyatnya 20 tahun. Dilihatnya lah di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampirinya. 20 tahun menjadi hakim atas Israel. Seorang Simson, roh Tuhan yang ada dalam kandungan telah memenuhinya. Ternyata dia punya satu cacat dalam batinnya. Kambuh dengan dosa lama. Itu bisa terjadi dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau luka itu gak beres di masa lalu, jangan menganggap udah jadi pendeta everything is okay. Jangan menganggap kalau sudah jadi aktivis pelayanan semuanya sudah beres. Jangan menganggap bahwa segala sesuatu ibarat rumah, gak ada kebocoran. Semua pintu sudah aman, gak bakal bisa didobrak. Semua jendela gak ada yang kacanya bolong. Gak begitu. Gak bisa ditutupi dengan struktur. Gak bisa ditutupi dengan gelar. Gak bisa ditutupi dengan jabatan. Gak bisa ditutupi dengan panggilan rohaniawan, pendeta, pekerja, aktivis. Simson ini kambuh. Keisengannya membawa kematian. Bahayanya apa? Ini gadis bodoh. Ada orang-orang Kristen jenis Simson. Menganggap sepele. Menganggap gak apa-apa. Kehidupan yang diurapi dengan kehidupan daging. Dia mengawinkan kehidupan yang diurapi dengan kehidupan daging. Kalau itu terjadi padamu, hati-hati. Gak punya minyak dirimu. Kalau hari ini hidup kita masih mengawinkan kehidupan dosa dengan kehidupan pengurapan, hati-hati, gak keburu untuk balik. Harusnya ya, anak-anak Tuhan gak mengingini lagi hal-hal seperti itu. Mengingininya perkara-perkara ilahi, mempersiapkan perkara-perkara kekal. Kristen Simson gak bisa masuk, gak punya minyak. Hati-hati, saya kasih tahu, gak bisa balik. Kalau kemarin-kemarin ada teman-teman di Komsel yang bisa balik, ketawa menceritakan dosanya, sudah lakukan, belum tentu bisa balik. Yang kedua, tentang minyak. Kalau yang atas gadis bodoh bawa pelita, sekarang gadis bodoh nggak baunya minyak. Gadis bijaksana bawa pelita dan bawa minyak cadangan. Kalau penjaga, ya pembawa minyak. Pelita bawa, minyak bawa. Itu bedanya. Tapi itu serius. Jangan menganggap bahwa minyak-minyak ini, itu minyak apa? Minyak Roh Kudus? Bukan. Itu minyak kesungguhan. Itu minyak pengabdian. Itu minyak kemurnian. Itu minyak ketaatan. Itu minyak yang kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Itu minyak itu mengisi buli-buli dalam hati kita. Itu minyak-minyak harus keluar dari hati kita ketika kita sungguh-sungguh. Gak usah dilihat orang, jangan kejar apa yang orang lihat. Karena itu gak akan mengeluarkan minyak dalam hati kita. Gadis bodoh hanya menampilkan pelitanya. Tapi apa artinya pelita tanpa minyak? Hari ini Bapak Ibu, siapin minyak buat pelitamu. Dari mana? Minyak kesungguhan, minyak penyembahan, ngisi terus dalam hati kita. Minyak ketekunan, minyak tunduk kepada otoritas, itu minyak semua. Minyak penyembahan,
Minyak hadirat Tuhan ketika kita diam di sana itu minyak semua, ngisi terus semuanya. Tapi gadis bodoh gak punya itu.